Sama atau beda yo? Ya, jadi bentar. Nah, ini dia. Mirip sebenarnya dan keduanya saling mempengaruhi, saling berkaitan, tapi tetap ada bedanya. Kalau motif ini adalah bentuknya. Ya, betul. Merupakan sama-sama alasan untuk melakukan sesuatu. Oh iya, lupa. Lupa saya pegang lagi. Jadi mic saya ini kalau misalnya saya lepas gitu ya, kan saya pakai earphone. Kalau saya lepas, jadinya nggak kedengaran ya. Barusan tadi ada yang ngomong nggak kedengaran. Tapi kalau saya pegang bisa. Sekarang udah ada suaranya kan ya, Mbak Kartini. Oke, oke, Mbak Mona. Yang Mas Uma tadi gimana? Oke, jadi apa bedanya di sini? Tinggal dilihat aja definisinya. Kalau pertama, motif itu dia adalah bentuk dorongan kebutuhan dari diri karyawan sebagai individu yang perlu dipenuhi supaya karyawan tersebut bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Gitu. Jadi ini adalah bentuk dorongan kebutuhan dalam diri karyawan ya. Kalau motivasi itu adalah kondisinya, kondisi yang menggerakkan individu agar mampu mencapai tujuan dari motifnya. Hmm? Mbak Kartini nggak dengar ya? Berarti. Tes tes. Yang lainnya dengar kan ya tapi. Oke. Iya. Nah, terus kalau motivasi di dalam organisasi, kalau motivasi kerja berarti apa? Ya berarti adalah rangsangan bertindak yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hmm. Pindah ke yang Mingsan juga nggak apa-apa Mbak, malah lebih dengar. Gitu. Contohnya apa? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Motivasi kerja itu seperti apa? Contohnya motivasi kerja. Ya kayak teman-teman semuanya kan kerja kan. Nah, motivasinya apa? Nah, betul. Gaji. Betul. Iya, rata-rata memang bekerja pengen mendapatkan gaji atau cari duit. Kenaikan pangkat juga. Betul. Iya, itu semuanya betul. Nah, itulah semua yang menjadi motivasi kerjanya teman-teman gitu. Untuk masa depan, ya betul. Karena gaji bisa dibuat untuk nabung ya, nabung apapun gitu. Nah, itulah semua yang menjadi motivasi kerja dari teman-teman gitu. Dengan tingginya motivasi kerja, maka semakin produktiflah orang itu, semakin produktiflah kita. Misalnya kita apa ini namanya tahu gajinya gede banget ya, kerja di mana? Di bank A misalnya, gajinya berapa per bulan? 10 juta misalnya. Dibandingkan dengan kerja di bank B yang cuma 5 juta misalnya. Ya udah ya apa itu bisa, kalau secara logika orang yang kerja di bank A akan lebih rajin atau lebih termotivasi untuk melakukan tugas-tugasnya dengan baik daripada yang ada di perusahaan B kayak gitu. Yang jelas motivasi itu untuk mencapai tujuan kita. Motivasi itu beda dengan tujuan.
eh, tujuan itu kan sesuatu yang menjadi poin utamanya kita kan, goalnya kita itu apa. Kalau motivasi itu dibalik tujuan itu tadi, jadi saya termotivasi untuk mencapai tujuan itu. Gitu. Nah, terus alatnya seperti apa gitu kan. Jadi kayak ada jembatan gitu loh Mbak. Kalau motivasi itu di awal, kemudian dengan cara apa, kemudian ada tujuan. Jadi kita ingin mencapai sebuah tujuan karena adanya motivasi, ada dorongan. Betul. Tujuan itu harapannya kita pengennya kayak gimana. Nilainya A, nilainya bagus, nilainya 99,999 gitu misalnya. Nah, itu adalah tujuannya. Kemudian motivasinya apa? Untuk mendapatkan nilai yang bagus. Makanya belajar. Belajar itu adalah caranya gitu. Gitu. Nah, terus motivasi ini bisa dengan baca. Kemudian motivasi ini ada jenis-jenisnya juga. Yang pertama ada fear motivation, bisa dilihat di halaman 32, 11.32. Fear motivation, fear ini adalah ketakutan ya. Jadi kita itu kadang melakukan sesuatu karena takut gitu. Misalnya kita mematuhi pimpinan karena orangnya tuh judes galak banget. Kayak saya dulu pernah kerja di restoran di dekat kampus saya kan. Kemudian sama lawan saya, karena saya nggak bisa bahasa Mandarin dengan baik ya, nggak begitu ngerti. Akhirnya apa yang saya lakukan itu berasa salah terus di mata lawan saya di depan AI saya itu. Terus sama AI dimarahin terus, wah itu yang latihan kayak gitu, disuruh cepet kayak gitu terus. Nah saya takut gitu kalau misalnya dikata-katain kayak gitu terus disuruh cepet, disuruh ini diomelin terus. Nah akhirnya saya dari situ belajar untuk lebih ngerti dikit lah bahasanya kayak gimana gitu. Dan saya berusaha untuk lebih cepat gitu juga supaya bos saya nggak marah-marah kayak gitu. Nah dengan saya belajar untuk melakukannya secara cepat dan saya juga belajar untuk memahami bahasanya untuk lebih saya memperkaya vocabulary saya, itu adalah fear motivation saya gitu. Itu. Jadi saya melakukan sesuatu karena saya takut gitu. Terus yang kedua adalah achievement motivation. Kalau tadi saya melakukan sesuatu karena saya takut, yang kedua saya melakukan sesuatu karena saya termotivasi. Karena saya ingin menggapai sesuatu gitu. Contohnya, saat ini ada konferensi di Korea sedang dibuka nih. Nah, terus karena saya suka Korea ya, suka film-filmnya, suka dramanya, suka lagunya misalnya nih. Terus habis itu saya pengen banget bisa ke Korea itu dengan cara apapun. Salah satu contohnya ya ikut konferensi itu tadi gitu. Nah, saya pengen belajar terus saya bikin karya, saya bikin tulisan, bikin paper supaya paper saya ini di accept atau diterima di conference tersebut. Apa yang saya lakukan itu tadi adalah merupakan buah dari achievement motivation saya gitu. Nah, yang terakhir adalah inner motivation. Bisa dua-duanya, Mbak. Motivasi terbesar itu bisa dari diri sendiri dan orang lain. Tapi yang lebih besar lagi ya dari diri sendiri. Tergantung, ya betul. Kalau buat orang yang pede, biasanya ya motivasi itu lebih dari diri sendiri gitu. Tapi kalau dengan orang yang misalnya udah nempel banget sama pacarnya, saya punya temen ya yang nempel banget sama pacarnya. Kemudian kalau ngelakuin apa-apa harus izin dulu sama pacarnya. Nah, yang kayak gitu biasanya lebih gampang untuk dipengaruhi orang lain. Jadi dia terdorong untuk melakukan sesuatu. Kamu itu mau yo kerja gitu, dinasehat-nasehatin sama pacarnya gitu kan. Akhirnya dia mau gitu. Itu karena dorongan dari mana? Dari pacarnya itu tadi, bukan dari dirinya sendiri gitu. Tapi yang lebih mempan sih ya dari diri sendiri lah. Kita harus tahu
apa yang kita butuhkan, makanya kita harus memotivasi diri sendiri. Itu penting tuh. Gitu.